Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Arya Manatarik dari program studi bisnis logistik, dan di sini aku sebagai mahasiswa, merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran juga. Pada hari ini, saya akan membahas studi kasus yang cukup menarik terkait bagaimana teknologi digital itu dapat menjadi suatu pengubah atau game changer bagi bisnis distribusi FMCG di Indonesia. Juga untuk judul yang akan kita bawa hari ini yaitu transformasi digital dari toko gampang. Mana toko gampang dan tantangan? Mungkin coba kita bayangkan sebuah ekosistem di mana ribuan warung kelontong di pedesaan dan pinggiran kota terhubung dalam satu jaringan digital yang efisien. Warung-warung yang selama ini beroperasi dengan metode tradisional, pencatatan manual dan juga pemesanan via telepon atau WhatsApp, kini dapat bertransformasi menjadi lebih modern tanpa kehilangan karakternya itu sendiri. Itulah merupakan visi dari Toko Gampang, startup yang fokus mendistribusikan produk-produk FMCG ke toko-toko dan warung internasional. Tapi seperti banyak bisnis distribusi lainnya, Toko Gampang menghadapi masalah klasik seperti keterlambatan pengiriman yang membuat pelanggan tentunya kecewa, atau stok yang berantakan sehingga sering terjadinya overstock atau stock up, dan biaya operasional yang tinggi sehingga memakan dari margin atau keuntungan yang dihasilkan dari toko tersebut. Sehingga pemilik warung harus juga menunggu sales datang untuk memesan barang. Pengiriman tidak tepat waktu dan juga tidak ada transportasi ataupun transparansi tentang kapan barang akan datang. Terdengar familiar bukan? Untuk kali ini kita lihat bagaimana solusi e-bisnis dapat menyelesaikan masalah ini. Solusi e-bisnis dari komprehensif untuk Toko Gampang. Toko Gampang membutuhkan transformasi digital yang komprehensif namun tetap realistis untuk konteks bisnis mereka. Ingat, target konsumen dari mereka adalah warung tradisional di pinggiran kota dan pedesaan, bukan konsumen tech savvy di kota-kota besar. Ada 5 komponen utama yang perlu diimplementasikan untuk mewujudkan transformasi ini. Yang pertama adalah sistem ERP yang terintegrasi atau otak digital dari Toko Gampang itu sendiri. Pertama, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu platform. Bayangkan, seperti sebuah otak digital yang menghubungkan seluruh operasi Toko Gampang, dari manajemen persediaan, pembelian dari supplier, penjualan ke warung-warung hingga keuangan dan logistik. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan ERP, informasi mengalir secara real time ketika ada pesanan masuk dari warung. Langsung terlihat di dashboard gudang, dan juga ketika barang masuk dari supplier, data stok langsung terupdate dengan otomatis. Tidak ada lagi ketidaksinkronisasian yang dapat menyebabkan keputusan bisnis yang salah. Bayangkan, mungkin dulu kita butuh 2-3 hari untuk konsolidasi data penjualan mingguan, sekarang kita bisa mendapatkan dalam hitungan detik. Yang kedua itu ada platform B2B e-commerce atau warung digital di genggaman. Platform B2B e-commerce yang user-friendly merupakan salah satu faktor penting juga, yang dimana platform ini harus bisa digunakan oleh pemilik warung yang mungkin ibaratkan kita tidak mengetahui ataupun kurang untuk memahami teknologi yang ada untuk sekarang, atau di daerah dengan sinyal yang terbatas, interface yang harus sederhana dan juga loadingnya ringan, dan yang paling penting bisa bekerja dalam mode offline. Dengan aplikasi Toko Gampang, Bumina memiliki warung yang dapat memesan stok kapan saja, tidak perlu menunggu sales datang berkunjung, dan juga bisa melihat katalog produk lengkap dengan foto, harga, dan juga promo terbaru. Dan yang kerennya, pesanan bisa dilakukan offline ketika sinyal hilang dan akan otomatis tersinkronisasi begitu sinyal kembali. Cukup dengan platform ini yang simpel dan juga efektif. Yang ketiga ada warehouse management system, yaitu gudang pintar, di mana warehouse management system atau bisa kita sering dengan singkatan WMS
ini mengubah gudang berantakan jadi gudang kita, di mana barang masuk keluar itu tercatat secara real time, lokasi penyimpanan optimal, dan juga proses picking jadi super efisien. Bayangkan pada zaman dulu petugas gudang harus mencari-cari lokasi barang, tentunya akan makan banyak waktu juga di situ. Namun untuk sekarang sistem langsung dapat untuk memberitahukan lokasi pasti dan juga rute picking per PT. WMS juga dapat membantu implementasi strategi dari FIFO atau first in first out untuk memastikan barang tidak kadaluarsa di gudang. Untuk produk FMCG dengan masa simpan terbatas ini sangat penting. Sistem juga memberikan alert atau peringatan ketika stok mendekati batas minimum atau barang mendekati tanggal kadaluarsa. Yang keempat itu ada transportasi management system atau bisa kita sebut dengan singkatan TMS. Yang dimana transportasi management system ini seperti Google Maps on steroids buat armada pengiriman toko gampang. Itu rute optimal, jadwal yang efisien, dan pelacakan real time sehingga driver mendapatkan rute yang sudah dipersiapkan untuk menghemat waktu dan juga bahan bakar sambil memastikan jumlah pengiriman. Untuk pengiriman dari transport management system ini juga dapat menjadi lebih hemat waktu dan juga biaya. Driver dapat mengoptimalkan rute melalui aplikasi dan juga warung dapat melacak status pengiriman secara real time. Gak ada lagi pengiriman nyasar atau telat tidak tepat sasaran untuk alamatnya itu sendiri. Nah, dari keseluruhan itu terdapat konklusi atau manfaat besar untuk toko gampang melalui sistem e-bisnis itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempercepat proses pemesanan dan pengiriman, mengurangi biaya operasional, menjamin stok selalu akurat, memberikan transparansi dan kemudahan ke warung, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mengunggah keputusan bisnis berdasarkan data real time. Nah, itulah cara toko gampang melakukan revolusi digital di supply chain mereka. Dengan teknologi ini, warung tradisional tetap dapat berkembang tanpa kehilangan karakter lokalnya. Semoga cerita ini ataupun saran dan usulan ini dapat menginspirasi teman-teman yang ingin memulai transformasi digital di bisnis FMCG. Terima kasih, selamat malam, dan sampai berjumpa pada video selanjutnya.